Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih waktu kita mendalami sebuah teks kuno, kita nemuin detail-detail kecil yang ternyata, wah, maknanya dalam banget. Hari ini kita bakal bongkar salah satunya. Sebuah tanda kecil di Perjanjian Baru yang mengubah cara kita mendengar teksnya, bukan cuma sekedar membacanya. Coba deh lihat ini. Kalau Anda pernah melihat teks asli bahasa Yunani, mungkin kepikiran, ini tanda kutip di atas atau apostrof ini buat apa sih? Kelihatannya sepele kan? Tapi percaya deh, ini bukan sekedar hiasan. Ini tuh kayak kunci buat membuka musik yang tersembunyi di dalam bahasanya. Oke, jadi ayo kita bedah bareng-bareng misteri di balik tanda kecil ini. Siap-siap ya, karena di baliknya ada sebuah konsep linguistik yang jujur aja indah banget. Nah, tanda ini menandai sebuah proses yang disebut elisis. Gampangnya gini, elisis itu terjadi waktu ada satu kata yang ujungnya huruf vokal, terus ketemu kata lain yang awalnya juga huruf vokal. Biar nggak tabrakan pas diucapin, vokal yang pertama itu ya udah dia mengalah, lalu diganti sama tanda apostrof ini. Simpel kan? Biar lebih kebayang, ini tuh mirip banget sama kontraksi dalam bahasa Inggris. Kita kan nggak selalu bilang cannot, tapi seringnya can't, biar lebih enak didengar dan lebih ngalir. Nah, elisi di bahasa Yunani itu ya persis kayak gitu cara kerjanya. Tujuannya sama, biar lebih mulus. Lihat ya perbandingannya di sini. Jelas banget. Di sebelah kiri sebelum ada elisi, kita punya diautou. Coba deh diucapin. Diautou. Agak kaku kan? Ada jeda gitu. Nah, sekarang lihat yang kanan. Setelah elisi, vokalnya hilang satu jadi diautou. Langsung nyambung dan jauh lebih enak diucapin kan? Jauh lebih musikal. Oke, jadi sekarang kita udah tahu apa itu elisi. Sekarang pertanyaannya, gimana aturan mainnya? Dan yang paling penting nih, kenapa sih ini perlu dilakuin? Pasti ada alasannya kan? Aturannya tuh sebenarnya logis dan gampang banget. Cuma 3 langkah. 1, ada kata yang diakhiri huruf vokal. 2, kata setelahnya juga diawali huruf vokal. Terus yang ketiga, vokal di kata pertama langsung dihilangkan, diganti pakai apostrof. Udah, gitu aja. Tapi, ada beberapa syaratnya ya. Ini cuma terjadi antar kata, jadi nggak mungkin ada di tengah-tengah satu kata. Dan seringnya, kata yang mengalah itu adalah kata depan. Tapi intinya, sekali lagi, tujuannya cuma satu. Biar pas dibacain keras-keras, nggak ada bunyi vokal yang nabrak dan kedengeran aneh. Semuanya demi keindahan bunyi. Oke, teknisnya udah kita bahas. Mungkin ada yang mikir, cuma apostrof doang, kenapa harus repot-repot? Nah, ini dia bagian serunya. Ternyata dampaknya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi gini, ini bukan soal efisiensi atau menyingkat kata biar cepat. Sama sekali bukan. Ini tuh soal seni. Soal menciptakan harmoni fonetik. Kita harus ingat, bagi orang Yunani kuno, bahasa itu punya ritme, punya musik. Dan elisis ini salah satu cara mereka menciptakan musik itu. Para ahli teks kayak Bruce Metzger dan Moises Silva selalu menekankan ini. Teks Perjanjian Baru itu awalnya bukan buat dibaca diam-diam di kamar sendirian, bukan. Teks-teks ini dirancang buat dibacakan dengan suara lantang di depan banyak orang di dalam komunitas. Jadi, elisi ini ibaratnya salah satu instrumen linguistik buat mastiin bacaannya tuh ngalir, merdu, dan enak didengar sama semua orang. Dan ternyata bukan cuma soal indah-indahan aja loh, ini juga menyangkut akurasi. Tokoh lain, James Hope Moulton, bilang kalau ngerti soal elisis ini penting banget buat para penafsir. Kenapa? Karena kalau mereka nggak paham, bisa-bisa mereka salah mengira bentuk asli sebuah kata. Dan kalau salah kata, wah bisa-bisa salah tafsir dan itu bahaya. Jadi detail sekecil ini punya akibat yang gede banget. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung di lapangan. Kita bakal intip gimana elisis ini muncul di ayat-ayat Perjanjian Baru yang mungkin kita semua udah familiar. Nah, di sini ada beberapa contoh yang paling sering kita temuin. Kayak meta autou, artinya bersama dia. Jadi lebih halus pas diucapin metautou. Atau dia autou, melalui dia. Jadi diautou. Bentuk-bentuk inilah yang bakal sering banget kita lihat kalau kita buka teks aslinya. Dan ini dia contoh nyatanya di salah satu ayat yang paling terkenal, Yohanes 1 ayat 3. Waktu terjemahannya bilang oleh dia, di teks Yunaninya itu bentuknya udah elisi, di auto. Ini bukti nyata kalau elisi itu bukan cuma teori di buku-buku linguistik, tapi beneran jadi bagian hidup dari teks yang kita baca. Dan ini bukan kejadian yang jarang-jarang loh. Elipsis itu muncul di lebih dari 238 ayat di Perjanjian Baru. Jadi ini bukan sekedar catatan kaki atau pengecualian. Ini tuh udah jadi bagian dari DNA bahasanya. Cara bahasa Yunani Koine ini bernafas dan mengalir.
Nah, ini yang bikin kita jadi mikir kan, kalau detail yang kelihatannya sepele banget kayak apostrof ini aja, bisa ngasih kita pemahaman yang dalam banget soal ritme, keindahan, bahkan akurasi teks. Coba bayangin deh, keindahan dan makna apa lagi yang masih tersembunyi di balik bahasa aslinya. Keren banget kan?